Tapi emang ya kalau gol bisa itu 1-0 mah. Iya bisa, Tahan. makanya gue Bahkan bilang bisa bertahan 1-0 kali. bisa Iya, bilang kayak lawan Australia. Australia. Kalau misalnya 1-0 gitu beneran kejadian, panik itu Uzbek. Gue ngerasa dianulir nggak jadi golnya Indonesia itu rasanya tuh selevel kebobolan. Iya. Lemesnya segitu gue kayak, ya elah lemes. Selamat datang kembali di Tackle Bebas. Tackle bebas. Selamat datang di Tackle Rizky Ridho. Nah, Merah dong ya. Merah. Aduh, iya juga ya. ini kita agak lemes karena Agak lemes. memang meskipun masih punya harapan ke Olimpiade, tapi harapan untuk juara AFC U23 sudah hilang. Gak ada lah orang bilang juara 3, juara mah 1. Satu. Iya. 3 itu adalah peringkat. Ya. Tapi kalau diplomatisnya biar bagaimanapun timnas tetap juara di hati masyarakat. People's Champion. Iya sih. Cuma gini kan Kalau kemarin- gua dibilang sedih mah sedih, cuma Iya. bangga mah tetep. Iyalah, Dengan iyalah. main kayak gitu kayak lawan Korea, Jordania kayak gitu kayak Di luar ekspektasi. Udah puas lah itu. Iya. Cukup Di atas oke. ekspektasi, melampaui target juga karena target federasi adalah perempat final, sedangkan target pribadinya Sintayong adalah semifinal, udah achieve. Target lu Target gue perempat final, Oh. ikutin federasi lah gue. dapat kerja konsisten juga. Iya. pengen bisnis, Iya. pengen direkrut. Sama target rata-rata 15.000 lah yang nonton kita. Nah, itu dia. Kalau bisa boleh. jangan cuma pas timnas. Ya. Tapi sekarang udah mulai nih. Kita akan lihat ya kelar timnas nih gimana nih. Stabil. 10.000 terus Makanya nih. 10.000 bener. Yang nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau bisa di-share. Ya, Kalau kita lu- ketemu lagi di tag. Oh, udah. Itu ending dong. Kita udah subscribe. Belum. Ya. Masih loading aja Nggak, tapi masih. pada nanya kan kemarin, kok nggak live reaction lagi sih? Iya. Nah, jelasinnya gimana tuh? Karena lu Jelasinnya- mau sama Bung Dirman kan denger-denger. Jelasinnya karena nggak ada yang nonton. 12 ngapain Walaupun lu? ada yang nonton, ada 2.000 yang nyawer. total ya? Iya, ada yang nyawer Iya. sih. 12. 12 emang Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Lu nggak tahu lagi. Lo akhirnya, ini kan, lo akhirnya sama Bung Dirman. Bung Dirman. Iya, TikTok iya. ya? TikTok juga sama YouTube. YouTube 200 stabil. Oh. 200, 195, 198. Gitu Ya harusnya di YouTube dia aja ya. Iya, harusnya gitu. Sama bapak-bapak gitu kan ngasih tahu keakraban kalau masih punya bapak, Nah, dideketin harusnya, lah. harusnya kayak gitu. Iya. Kayak kayak siapa yang Nggak, enggak ini emang? maksud gua kan gua ngejual emosional, bukan ngejual, ngasih tahu emosional kayak enak banget ya. Siapa tahu yang nonton tuh malah yang tadinya nggak akrab sama orang tua jadi kayak coba deketin bapak mumpung ada timnas. Iya. Kemarin ada yang komen di TikTok gua. Apa itu? FYP kan. Iya. Yang mana nih? Lu FVP terus? Yang bahas timnas lah pokoknya. Terus Oke. iya Bang, gua juga berdoa buat bokap gua karena dia nggak sempat ngeliat timnas sejago ini. Oh, merinding gua. Iya, karena selama masanya dia selalu kecewa sama timnas. Anjir, sedih banget gua. Keren sih. Ya untuk bokapnya. Al-Fatihah untuk bapaknya, siapa lupa gua namanya. Ya pokoknya yang udah ini ke Dita ya. Karena kan biasanya kalau langsung ini jadi fans langsung. Atau siapapun lah nanti Fans sama Dita. keluarga atau misalnya teman yang mungkin memang fans timnas Indonesia dan belum sempat melihat sebagus ini, ya mudah-mudahan dia bisa menonton bareng Benny Dolo, di sono. bareng Ricky Pele, Yacobi, Alfred Riedel. Iya, Maradona. yang Indonesia dong. Ah, Indonesia Kenapa aja. jadi Maradona nggak begitu peduli sama Enggak, Alfred Riedel mantan pelatih Iya, kita loh. Alfred Riedel. Luis Milla belum. Roni Pati Nasarani, Iya parah banget. Belum meninggal. Alfred Riedel, B.J. Habibie. Peter White. Peter White udah Iya, belum? Soekarno. Tapi udah tua. Dua orang pada di meninggal ini. Udah tua tapi. Udah tua. Ya nggak semua orang tua meninggal. Nggak semua orang udah tua udah meninggal. Lebih tua dari Alfred Riedel loh, Peter White. Nah, ya, tapi kan umur beda-beda, Dit. Tapi kita bukan nih Ricky podcast. Yacobi, Ricky aku Ya, bukan gue sebut. udah. Roni Pati Nasarani, ya kan? Iya, iya. Siapa lagi? Atau Udah, juga udah, orang cukup mati lah. tapi karirnya. Ya. Jangan. Jangan, situ deh. jangan. Udah kita serius aja ngomongin bola nih ya. Ini tentang kemarin sebenarnya nih tapi jujur ya, ini gue kasih tau nih, ntar gue kasih lihat deh chatnya dah. Gue ngechat, kan Mahari nanya berapa menurut kamu? Gue bilang 2-0 cuy. Kalah. Asli. Jam 9.12 kalau nggak salah, ada chatnya tuh. Terus pas gue ke CNN kemarin juga gue didesek tuh nanya skor. Tapi gue diplomatis, pas sudah kelar berapa? Menurut gue 2-0, bener lagi. Tapi gue nggak mungkin ngomong.
Kenapa? Karena dibilang tidak nasionalis. Iya, Masa nasionalis diukur dari realistisnya kita gitu. Tapi ya itu kan gua. Ya gua kan belum sempat nanya ke kalian gitu soal Uzbek karena kemarin kita nggak tahu akan lawan Uzbek kan waktu kita ngetek gitu. Tapi menurut lo gimana? Maksud gua apakah nggak nih menang nih? Jujur aja sebelum pertandingan. Jujur ya, sejujurnya bukan tidak pede tapi ya realistisnya wah ini sulit nih, laga yang sulit dan Indonesia kalaupun menang itu tipis dan mungkin kayak kemarin kalau misalnya kemarin kita cetak gol yang Ferrari itu disahin, itu bisa jadi menang 1-0 tuh. Nah kalau lu? Kalau gue emang kan lihat Jordania-nya nggak kalah terus nggak kebobolan kayak gitu kan dan Indonesia belum ada di fase kayak Uzbeknya tuh pernah juara kayak gitu. Ya pasti susah ngalahinnya secara kayak mental lah, minimal mental kayak gitu itu susah. Gue kayak berpikir kalau ngelawan mah bisa, cuman tapi kayaknya tetap nggak lolos. Tapi gini, tapi gue ngerasa ya kan kalau secara capaian ya, maksud gue nih Uzbek nggak pernah kalah dan nggak pernah kebobolan. Bahkan sampai lawan Indonesia, walaupun orang bilangnya tapi dijebol bang sama Ferrari cuma dianulir, tapi itu jebol gitulah, pengen ada gitu-gitunya, udah nggak apa-apa. Cuma maksud gue emang menunjukkan kekuatan. Karena kan di Asia juga perempat final bagus, kan? Terus dia juga pernah juara 2018. Paling baru lah dibanding Jepang sama Irak ya, secara tahun juara. Berarti kan berapa? 6 tahun lalu. Masih 3 episode, 2 atau 3 edisi sebelumnya kan masih fresh lah. Maksud gue pembinaannya bagus. Jadi dan mereka memang mengerjakan PR-nya, yaitu adalah liga domestik yang profesional dan baik gitu. Iya. Jadi maksud gue nggak terlalu mengagetkan sebenarnya. Cuma kan kita udah terbiasa juga, misalnya gini, ya berarti maksud lu Indonesia pasti kalah dong? Oh belum tentu. Enggak. Lawan Australia, kita kan juga kalah secara statistik, tapi kita menang 1-0, ya kan? Terus Yordania, Korea. Gitu. Itu kan di atas kita semua ya, ibaratnya lah. Well semuanya di atas kita, orang kita debutan gitu kan. Tapi gue menduga emang Uzbek lebih kuat, tapi mungkin aja menang. Gue pikir ada gitu. Kemungkinan itu ada, cuman memang tipis banget untuk berhasil mencuri poin di Uzbek karena apalagi sejak di babak pertama Uzbek itu tuh nggak pernah kebobol selalu mencetak gol di babak pertama di AFC U23. Oh jadi kita doang nih yang bikin kita doang akhirnya yang bisa menahan itu. Ada kebanggaan dikit. Ada ya walaupun memang ini tidak berpengaruh banyak karena hasil akhir yang dilihat tentu saja balik lagi dan sejauh ini timnas memang tadi Afif bilang mental itu sangat penting karena kita belum pernah ada di stage sebesar ini di fase sejauh ini dan ketika kita sampai di sini ya mental itu berpengaruh. Terlihat Uzbek yang sudah pernah ada di posisi ini ya dia lebih tenang untuk memainkan bola, bahkan saat kita lakukan pressing pun dia mainin di belakangnya lebih tenang gitu. Berbalik sama kita yang waktu kita kena pressing, paniknya kelihatan gitu. Salah passing, kontrolnya terlalu jauh. Kita ngomongin taktikal ya. Kalau dari pertandingan, sebenarnya kan Indonesia kemarin tuh cenderung dari tengah ya. 2 dari Nathan Cho sama Ivar Jenner, yang biasa juga ngasih direct ketika lawan Korsel juga gitu kan. Ivar Jenner langsung ke strike. Kan? Dan sekarang, kayaknya emang udah dilihat sama Uzbek, mereka tuh press banget di tengah, rapat di tengah, jadi maksa ke samping tuh, maksa ke Arhan, maksa ke siapa. Jadi nggak dibiarin ada kreativitas di sana karena pressing kayak gini juga yang bikin mati Arab Saudi di game sebelumnya. Nah kalau gue sih ngerasanya itu yang secara taktikal cukup bikin kita agak kesulitan. Lo ngeliatnya gimana dari pertandingan? Kalau gue dari mental dulu pertama. Kalau misalkan pertandingan sebelumnya lawan Korea, lawan Yordania, lawan Australia, itu tuh kita kayak nggak ada di bawah dia. Nggak ada di bawah mereka masih gitu. Nyerang ya, kita masih nyerang, masih sama-sama datang superior kayak ya udah nih 50-50 gitu. Tapi pas lawan Uzbek emang getarnya kelihatan dari awal masuk, getarnya kelihatan. Hernando passing salah gitu kan, dan kalau secara permainan emang ketika di press itu masih gelagapan banget. Tapi solusi kalau ketika di press gelagapan banget itu kan direct long ball gitu kan. Nah itunya nggak pernah dapet, itunya nggak pernah menang. Second ball-nya jelek banget. Second ball-nya nggak ada, masih. Nah, kalau yang gue lihat itu Indonesia tuh emang bisa nyerang, udah bisa nahan juga udah bisa gitu. Cuma si ini udah bisa transisi ke naik turunnya tuh udah rapi banget Uzbekistan, dan secara psikologis dia juga detail banget. Dia mainin kayak jatuh-jatuh, ada nakal-nakal dikit, saywar yang kayaknya itu emang diperhitungin, kayak ini kiper megang bola disentuh dikit jatuh, mundur waktu dikit.
pemain kepancing kayak gitunya tuh dia kayak udahlah, mungkin ya dia tuh kayak udah Indonesia belum pernah sampai di sini, kita giniin aja dulu, kita lihat mentalnya kayak apa, ada yang kepancing 1-2 walaupun terakhir Hapner ya, Hapner. nah iya dia nggak kepancing, dia nendang nggak jadi tuh ya. nggak jadi. Beda lah kalau kualitas Premier League. Iya maksud gua apa ya? Gua ngerasa dia sebenarnya kalau normal ya, dilanjutin sih tendang. Kalau lagi main pasti panas yang ada omongan yang kita nggak tahu juga. Fun football. Fun football atau lagi nggak ada cup yang di semifinal gitu. Iya. Atau ya misalnya nih ada teman gua namanya Afif Safi, ya kan kalau udah kalah langsung tendang aja. Tweetnya aja begitu. aja, Kalau di situasi kayak gitu gue yakin Afif sih nyikat sih. Iya. Ya nggak Afif? Misalnya lu lagi kesel, kalah terus keteken. Kalau misalkan situasinya kayak Kalau gitu. lu yang di Justin Hubner. Iya, misalkan gue di bench, enggak, gue jangan Justin Hubner. Kalau gue jadi Justin Hubner, gue bakal nggak kayak gitu. Hoki Caraka lo. Kecuali gue yang masuk siapa itu terakhir. Hoki cara Kelly. Stroyer. Nah, gue jadi Kelly nih, ya kan, jadi Kelly dimainin menit akhir, situasi udah nggak mungkin. Udah 2-0, ya nomor 9 pertama dengkulnya kita geser, ya kan. Yang kedua tulang iga wasitnya kita dobrak. Nah, Dobrak ya? Dobrak. Bukan bukan. geser. jadiin sop, Dobrak. jadiin sop iga. Tulang Tulang iganya. iga. Jakun juga di Jakun sabun sakit ya. lah aja Aja. dikit. Langsung dikit. Sampai dia nggak bisa sendawa. Tapi nggak bisa. Nggak bisa sedang. nih fluid panjang. Nggak bisa. Nah, kalau wasit misalkan, Nah ini. kita kalau gue ngelihat kalah mah ya kalah gitu. Yes. Wasit nyebelin, ya nyebelin. Nyebelin. Iya, Kalah iya. mah tetap kalah. Tapi secara itu dua hal apapun. beda. Iya. Maksud gue betul. kayak gini loh, kalau orang bilang reality check dong, ya ini lihat nih emang secara kualitas emang kita kalah sama Uzbekistan. Iya kalah. Iya, benar. Tapi kan bukan berarti membenarkan wasit juga bener gitu Iya. maksud gue. Kalah kualitas iya, tapi akan lebih bisa ada peluang kalau wasitnya lebih benar gitu. Tapi bisa diperdebatkan semua. Maksudnya Yang mana dulu? Ayo Iya, coba. udah, kita ngomong Ada kontroversi beberapa nih tuh. sekarang. Ya. Yang pertama tentu Berarti saja Witan. cancelnya penalti untuk Indonesia. Ya, Witan ya. Itu benar-benar clear kalau menurut gua. Ya, gua setuju. Tackle-nya clear. Karena bola dulu kena. Betul, betul. Bahkan mungkin ini ya, mereka nyesel protes ya. Nyesel untuk itu di tengah udah jadi aja nggak dapat free kick ya kan. Malah nggak dapat pelanggaran sama sekali. Iya. Karena dia gini, gue pikir nggak jadi. Tapi gue pikir cek VAR-nya itu untuk menentukan ini foul-nya di luar apa di dalam. Iya, emang gitu awalnya itu. Call-nya kan untuk itu. Berarti apa enggak? Iya. Karena tulisannya ada kan, checking potential penalty. Iya. Karena VAR itu kan cuman bisa digunakan untuk menentukan penalti atau enggak. Benar. Jadi bukan foul atau enggak di luar penalti itu Iya. udah bukan kuasa VAR. Nah, Jadi penalti enggak. jadi ini benar-benar untuk call ini di dalam loh gitu. Pas Iya. dicek memang di dalam tapi bersih ternyata. Iya, emang di dalam bener, tapi wasitnya bahkan bukan pelanggaran. Jadi aja. Padahal punya peluang gol. Itu pemain Indonesia kayak tahu gitu enggak? Tahu gitu enggak? Iya, gua Banyak prank-prankan. Bahkan jangan-jangan yang di dalam ruangan VAR dia udah tahu ini nggak pelanggaran, ini malah clean gitu kan. Diketik sama dia potensial penalti. Jadi warga Indonesia nungguin. Ayo penalti. Karena wasit VAR-nya orang Thailand. Nggak seneng di Iya. Indonesia bagus. Thailand kan sekarang sama Indonesia udah nggak ada tai-tainya. Iya, iya. Itu satu, berarti gimana? Kalau Clear. Setuju. lu juga Sesuai. setuju, gue juga setuju lagi. Iya. 2 gol. Gol itu. Gol Sananta. Bicara Hoki cara Ferrari. Ramadan Sananta offside. Iya. Gue udah menyiapkan juga narasi sebenarnya kita ke Olimpiade Paris pakai Ferrari. Nah siapa? Bung Ahai kalau nggak Iya. salah. Bung Ahai Api bilang api obor sudah mulai hangat. Kebakar. Kena tangan. Maksud gua ngapain dipegang? Ngapain dipegang? Tapi kan Hangatnya api obor Olimpiade sudah mulai. Nah. enggak, soalnya ada gue lihat kan di Twitter. Kok orang ngomongin obor Olimpiade. Gue kan nonton Adiani kan. Kayak dia nggak ngomong deh. Lo Vision Plus sih. Kita rakyat nontonnya dong. TV Grassroots lokal. dong. Grassroots. Iya, iya. Bung Ahai dong. Ya, dulu Alhamdulillah. sebenarnya nggak apa-apa ya. Maksudnya itu masing-masing style, masing-masing Iya. lagi-lagi. Gue sih Diksinya, pemilihan nggak diksi. menjelekan Buang Ahya, tapi di situasi kayak kemarin jadi lucu aja. Iya. Tapi emang ya kalau gol bisa itu 1-0 mah. Iya bisa, Tahan. makanya gue Bahkan bilang bisa bertahan 1-0 kali. bisa bilang Kayak kayak lawan Australia. Gue bilang tadi kalau misalnya 1-0 itu beneran kejadian, panik itu Uzbek. Panik. Dan yang seperti biasa lu bilang, Dit, kalau dijebol kan pasti main lebih terbuka. Main terbuka, Itu kita kena bisa banget. kena counter attack gitu. Iya. Jadi bisa dibilang itu yang mengubah jalannya pertandingan ya? Karena itu Nah, mengubah fokus Bener. pemain. Karena shape-nya kerasa banget, mereka getar kacau, banget. goyang banget dari setelah itu. Gue ngerasa dianulir nggak jadi golnya Indonesia itu rasanya tuh selevel kebobolan.
Iya. Lemesnya segitu gue kayak, ya elah lemes 2 menit gol. Ya itu kita ya. Lu bayangin pemain di lapangan. Iya. Gila gue yang ngerasa, ya kita nggak main sorak-sorak doang, tapi levelnya tuh serasa kayak kebobolan. Konten lu jadi tuh semua konten creator udah jadi, narasi udah. Iya, Yono, lu, Ferrari, DV, semua udah. DV tiba-tiba bola juga. Kaget gua. Kenepok wasit. Sama ada yang di komisi wasit tau gak lo? Ada di Twitter, Mafia Wasit, komisi wasit. Yang ada orang nobar, terus ngeplok pala wasitnya, tapi itu layar nobar. Oh, tahu. Ada yang pakai tangga. Panci. Dipikir kena kali ya, dipikir wasitnya. Siapa itu? Orang Majalengka nih. Bukan. Boneka teluk apa boneka teluk itu? Ini pukul. Tapi gimana soal ini kita bedah deh. Tapi itu anulir gol itu benar-benar merubah jalannya pertandingan karena goyang, fokusnya goyang, terus juga setelah fokusnya goyang, Uzbek bisa mancing emosi kita jadi pemain lebih kasar, lebih keras sehingga jadi kan ketika kita emosi tuh konsentrasi fokus tuh udah hilang. Itu gol kedua apalagi setelah dapat kartu merahnya Rizky Ridho, komunikasi Arhan dan juga Hernando, ini dua orang yang menjadi juru selamat kita waktu lawan Korea akhirnya menjadi pesakitan gitu. Gila. Keren. Tapi gue sering bahas sama tapi itu tadi gimana? Kalau yang bikin nyesek kayak misalkan udah kartu merah terus kebobolan dengan waktu yang singkat. Misalkan kayak kartu merahnya terus penalti, terus gol kayak double kill gitu. Ya, tapi ntar soal kartu merah kita satu-satu dulu. Tadi kita udah bahas Witan, kita dulu. Kita terima bahwa itu nggak penalti, ya. Gol Ferrari ini kontroversi juga. Baru ntar kita geser ke Ridho. Secara satu angle itu offside. Iya. Satu angle karena kakinya lewat. Harusnya nggak cuma di situ ya. Itu masalahnya. Harusnya berbagai angle karena kalau kita mau lihat sudut pandang dari banyak juga bisa aja dari belakang kan ada yang dari samping juga tuh nggak offside. Katanya banyak yang protes di sosmed ya, di Twitter terutama gue lihat tariknya sejajar dong garisnya, karena yang kita lihat tuh agak ini kan, dan penonton di rumah itu tidak punya opsi untuk mau lihat angle yang mana gitu kan. Jadi kita disajiin aja wasit mau apa ya apa. Kalau gue berdasarkan barang bukti yang ada, barang bukti yang ada kan yang ditampilkan di layar, cuma itu barang buktinya ya itu offside. Iya, makanya kalau cuma dari angle itu offside. Tapi harusnya dijelasin, oh dari ini dikasih garis kayak di Liga Italia, Liga Champions gitu. Ini yang menyebabkan offside, udah gitu. Kalau dijelasin kan mungkin kita bisa terima. Mungkin kalau VAR-nya itu pakai CCTV atau VAR dari Madrid nggak offside. Nah, karena kan sampai kemari-mari juga Lunin belum gol tuh. Atau ada dengkinya kemana? Iya, lah ini kan satu doang, satu sisi angle-nya. Dan kalau dihitung-hitung offside-nya si siapa? Sananta itu lebih cepat ngambil keputusannya ketimbang free kick, ketimbang anulir lainnya kayak gitu. Oke, sebelum kita ngomongin kartu merah Ridho ya, ini ada kaitannya sama kontroversi yang kedua, yaitu Ramadan Sananta. Banyak juga yang ngomongin kita kangen banget sosok Rafael Strike. Baru sepertandingan yang nggak ada, ya ibaratnya gitulah. Gue juga kemarin bilang you don't know what you got till it's gone, dan gue bisa bilang Rafael Strike ini Indonesian Kai Havertz. Ibaratnya lah, maksudnya secara posisi lah ya kan, maksudnya karena tim gue dan tim pemain kan gitu-gitu bisa melebar juga, dia bisa main false nine, ya lemas-lemasnya mirip gitu kan. Tapi ketiadaan dia membuat STY make Ramadan Sananta. Walaupun gini kan sebenarnya kalau secara role mungkin lebih hoki cara kan nih, mungkin ya bisa melebar gitu. Tapi atau si Kelly juga bisa. Kelly Sawyer, tapi mungkin menit bermain pengalaman deh. Kalau hoki udah sempat juga, gue mikir tim senior juga pernah pakai, jadi lebih masuk akal hoki cara kak. Tapi pas Ramadan Sananta masuk, otak gue kayak, ini kayaknya buat duel fisik deh. Iya. Karena Uzbek kan gede-gede gitu maksudnya. Dan ya Ramadan Sananta, mau gimana pun, mau orang bilang, kan banyak ke Twitter tuh, ini alasan kenapa Ramadan Sananta nggak masuk starter, gitu-gitulah. Susah dalam kondisi kayak gitu. Betul, sendirian dikepung. Sendirian iya. Yang pertama, yang kedua, lu jangan lupa kontribusi gol Ferrari pun dari dia loh. Terlepas dari dia offside, tapi dia tuh bisa narik 2 atau 3 back tuh ya. Ganggu kiper juga. Terus dia ngasih sodoran ke Ferrari, disikat gitu. Nah lu gimana ngelihat ketiadaan Strike dan yang ganti adalah Sananta? Tapi ya susah lah, mas gue kalau fisik memang lebih gedean Sananta, lebih kuatan Sananta gitu kan. Tapi kalau untuk jadi wall, terlepas dari berhasil apa enggaknya, itu dia kayak second ball-nya nggak ada, bola habis mental, dia di press panik di belakang, akhirnya direct, mental bola, ya dia kan bukan Lewandowski juga kan yang atau Haaland bisa nahan sendiri, pasti ada mentalnya ini nggak dapet, jadi
ya jadi nggak aktif dia di situ, nggak supply nggak ada, kecuali mungkin lawannya yang berada di level Indonesia gitu. Itu baru kalau lu mau bilang jelek, mainnya jelek sekalian. Bagus. Ini kan lawan emang di atas kita. Situasi tidak memungkinkan atau secara situasional tuh nggak ada bola supply atau support yang buat Sanantanya nggak ada. Kalau gue gitu, itu belum gimana bisa dibilang. Dong lihat ketiadaan strike ini, apakah itu salah satu faktor penentu lah gitu, atau emang ini what if terbesar Indonesia kalau ada Rafael Strike atau gimana? Ya kita juga tadi what if akan tetap jadi what if karena tidak terjadi gitu kan. Dan belum tentu juga keberadaan Strike juga bisa membantu banyak. Meskipun tapi orang pasti membantu. Orang ditampar kehidupan memang bijak. Tapi meskipun pasti membantu, pasti ada perannya di situ Rafael Strike. Tapi yang jadi sorotan di sini ketika kita punya striker yang tipikal Ramadan Sananta, mau nggak mau Witan dan juga Marcelino harus lebih mendekat untuk kasih support dan juga karena mereka yang akan bergerak lebih cair gitu untuk mencari ruang untuk pergerakan off the ball-nya yang kemarin itu nggak ada sama sekali gitu. Karena emang dia jenisnya beda sama Rafael Strike ya. Harusnya mereka adaptasi juga. Iya, dan misalkan sekalipun si Marcelino Witan support sprintnya kenceng, yang ngejar lebih kenceng lagi. Uzbekistannya lebih kenceng tuh beberapa kali kayak ada. Dia bilang ya Witan aja kekejar ya. Fisiknya bagus, fisiknya Uzbek bagus. Kita lawan Korea itu Witan masih bisa main di pojok-pojok gitu kan. Marcelino bisa joget-joget. Ini ketemu Uzbek tuh langsung kayak langsung diambil. Bapak gue juga sampai kaget. Udah digituin doang. Maksud gue ini kita yang paling jago aja udah digituin doang. Kaget kenapa tapi bapak lu tuh? Kaget kenapa bapak lu? Ada jangkrik pala. Kepala ada jangkrik gimana gitu. Tapi perlu ada jangkrik di rumah. Ada burung. Oh iya. Yang perlu disorotin juga adalah kenapa kita bisa sepede itu dan bisa lebih terlihatlah permainannya ketika menghadapi Korea, Australia. Uzbek ini pemain-pemainnya juga bermain di level senior. Sedangkan Korea, Jepang itu beneran pakai pemain-pemain junior yang memang belum punya jam terbang di senior. Jadi kelasnya juga beda, mau gimana pun pengalaman senior yang dimiliki oleh pemain-pemain Indonesia itu berpengaruh banyak gitu. Iya, termasuk ini, misal kita juga tadi kita ngomongin soal Justin Hubner aja, mau nyikat orang ditendang nggak nahan, itu kan mental, kematangan gitu kan. Betul. Dan kalau kita lihat juga, sebenarnya kalau pemain Uzbek, aduh jujur gue susah menyebut namanya, tapi wingernya dia itu, yang Rubin Kazan atau bukan CSKA. Dan dia dapat dicetak gol assist di kompetisi Eropa juga. 14 bukan sih? Aduh, 14 tuh Rubin Kazan berarti kalau nggak salah. Iya, gue lupa pokoknya yang di wing deh. Terus ada sebenarnya CB-nya mereka itu pemain Lens. Iya. Tenang banget itu. Dia main juga tenang banget itu. Jadi emang susah gitu. Jadi ya itu yang terjadi. Nah, kita geser ke babak kedua. Rizky Ridho. Gol Rizky Ridho. Rizky Ridho kartu merah. Gini, gua nggak main back ya. Ya kan ada beberapa komentar gue soalnya back gitu, gue liat di sosmed gitu ya. Gila, si paling back. Iya, kalau back siapa? Panji apa ya? Apa siapa? Pokoknya ada yang bilang, misalnya kalau back itu secara natural akan geraknya ke situ. Iya. Gitu. Jadi gue sebenarnya nggak pernah di posisi pengen buang clearance kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak kebayang nih. Tapi ya mungkin logika aja yang bisa bermain di sini. Logika. Terkait soal kartu merah, ada follow up gerakan kan sebenarnya yang dinyatakan bersalah kan gara-gara yang kakinya agak gitu. Kayak gitu. Gimana menurut lo? Nadit. Waduh, ini susah nih. Pendapat pribadi aja nggak apa-apa kan, semua orang berhak berpendapat. Oke. Ini kalau menurut gua karena ini adalah ada tendensi untuk mencederai lawan meskipun sengaja atau tidak sengaja. Karena kan peraturannya jelas ketika ada gerakan yang bisa mencederai lawan itu dapat kartu merah. Gak pernah kita tahu ini tuh intensional apa enggak? Iya, intensi atau misalnya dia sengaja atau enggak gitu kan. Karena yang tahu kan cuma dia sama Tuhan. Iya benar. Jadi mau nggak mau kalau misalnya mau straight to the rules ya memang harus kartu merah. Emang kartu merah? Iya. Tapi balik lagi itu sepersekian detik pemain tuh nggak bisa narik kaki secepat itu. Itu adalah gerakan ketika dia melakukan clearance bola. Ya mau nggak mau kakinya akan kayak gitu, iya nyangkut. Cuman ini tuh balik lagi akan jadi subjektivitas dari wasitnya dan dapat kartu merah dan ini kan terbukti kenapa sulit diputuskan VAR-nya agak lama kan. Sebenarnya komprominya agak lama tuh. Karena jauh kan VAR. Ya too far. Ya terus juga
orang Thailandnya juga, wah udah kartu merah aja gitu. Ntar menang lagi Indonesia. Iya, ntar menang lagi. Gimana nih Thailand? Haters banget lu ya kayaknya ya. Ya ini kan maksudnya cocokologi gitu. Tapi kalau misalnya gue pribadi lebih menyoroti adalah mau nggak mau pada akhirnya Rizky Ridho adalah pemain yang masih usianya di bawah usianya masih di bawah umur 23 tahun gitu. Masih di bawah 23 tahun. Jadi ada atau tidak adanya intensi dia untuk mencederai lawan di pertandingan setegang itu, seintensitasnya tinggi seperti itu, ya wajar kalau misalnya dia terpancing emosi gitu. Iya, dan sebenarnya dia kan kapten. Di merah apa enggak? Kalau menurut law of the game merah sih. Iya, dia kan kapten dan juga sebenarnya mau dibilang nothing tulus atau gimana tetap ekspektasi orang tinggi banget. Iya. Tiba-tiba kita melihat ada banyak nobar-nobar memakai foto-foto orang-orang penting ya kan di sana gitu kan. Jadi memang ini hype-nya tuh kerasa banget, maksudnya kan di GBK juga nobar, maksud gua hype-nya tuh kerasa banget gitu loh. Ya kalian berdua Lu merah enggak? Enggak, nah itu gue bingung karena Declan Rice kan juga nyikat bola, Iya. tapi bolanya ya. itu nggak merah, penalti tapi nggak merah kan. Jadi Ya kalau mungkin gini. Declan Rice itu pemainnya datang nyamperin, dia nggak tahu, dia kan nggak ngelihat kan. Ya. Kalau ini kan face to face, mungkin ada di situnya. Kalian dong, jangan ntar gua doang. Ya, gua ada. Tuh yang tengah tuh katanya. Parah. Ini kartu merah, law of the game. Kacau. Susah sih kalau lu bilang law of the game, merah memang. Iya. Call of the game gitu loh. Jadi sebenarnya lebih ke gini loh. Ketika ada 3 kontroversi itu paling besar kan 3 itu kan. Terus kalau misalnya kita kemarin marah, gue juga marah, masih kesel wasit segala macam. Tapi sebenarnya kalau dibahas lagi lebih lanjut, tiga-tiganya kok make sense ya? Make sense. Jadi sebenarnya bingung loh situasinya loh. Karena kan cinta yang nggak bikin sense. Iya. Sebenarnya kayak kalau kemarin gue juga nge-tweet kan kayak Indonesia Uzbekistan nggak kalah sama nggak kebobolan, Indonesia cuma kalahnya sama wasit keputusan VAR dan juga kemarin gue bilangnya itu karena mengacu sama game lawan Qatar juga, sisanya kan kalau Qatar mau jelas itu. Ya nggak, maksud gue berarti kan kita kalah 2 kali karena dirugikan wasit. Iya. Tapi kalau Qatar, gue sampai detik ini pun merasa itu ngaco gitu loh. Tapi kalau sekarang ketika kita bahas gini nih, gue juga dalam arti masuk akal lagi sebenarnya. Ya kan harus dibedain juga dirugikan dan ketidakadilan. Kalau dirugikan, kalau memang keputusannya benar ya tetap akan rugi kitanya gitu. Tapi kan bukan berarti keputusan itu salah ketika kita dirugikan. Betul. Makanya gue juga ngerasa kemarin gue emosi juga gitu kan. Tapi bisa lagi, maksudnya mungkin lagi kalau kita bahas gini ya. Coba deh kalau lu ya yang tulis kolom komentar ya, kira-kira menurut lu gimana? Coba lu kemarin mungkin lagi kebawa. Iya. Ketika lu bahas lagi hari ini, ketika lu dengerin konten-konten lu, mungkin konsumsi banyak video YouTube lain gitu. Lu ngobrol sama teman-teman lu, diskusi deh gitu, ngomongin Laws of the Game segala macam. Make sense gitu menurut gue ya. Bukan kita nggak nasionalis Berarti, ya. Berarti lu menganggap wasitnya tuh ini udah yang terbaik dalam pertandingan itu. Nah, tapi ada beberapa ini loh, kayak misalnya termasuk kayak angle VAR. Ini keputusan yang masuk akal, gue bilang bukan benar, masuk akal. Iya, betul. Karena keterbatasan. Betul. Angle-nya dikit. Ya kalau dari terus angle kayak itu doang VAR. ya. Iya, maksud gue ya nggak bisa. Kita juga kan nggak bisa. Tadi gue bilang penonton nggak bisa milih mau lihat dari mana. Dari yang disajikan ke kita masuk akal. Menurut barang bukti. Tapi nggak ideal gitu. Gimana? Kalau gue kan sebelnya tuh bukan karena keputusan yang gede-gedenya itu, keputusan yang bentar-bentar itu bentar-bentar Iya, kayak itu gue sebel. itu Beda jedain tuh. sampai Guling-guling. kayak babak pertama itu berapa Iya. sih? 10 menit. 10 menit, babak kedua 16 menit. Kayak, menit. apa sih gini? Tapi selain kayak Rizky Ridho, Witan atau anulirnya gol Ferrari, itu banyak bola 50-50 yang dimenangin sama Uzbekistan, maksudnya foul-nya malah ke Indonesia. Iya. Yang itunya yang bikin gua setuju itu. gemes Itu ya. kayak gitu kan. Nah, kalau Rizky Ridho kalau menurut gua sebenarnya apapun alasannya merah. Iya. Mau dia sengaja mau dia nggak sengaja merah karena ya emang ada orang di situ aja, ada korbannya gitu kan. Nah, korbannya itu masalah mau jadi korban mau enggak, yang terjadi dia ya mau nempelin sengaja mau enggak juga. Ya itu karena niat dan intensi kita nggak pernah tahu. Nggak bisa dinilai. Buktinya lu nabrak gitu Dan kan. pool sepatunya gini, jadi ya mau gimana pun nggak bisa ngelak gitu. Kalau gua udah apapun
Abis gimana mau kita cepotin kakinya? Nggak bisa alasan kayak gitu. Kita tarik lagi. Tapi bukan menyalahkan Rizky Ridho-nya Iya, juga, karena nggak bisa. Yang salah kejadiannya. Situasi itu, maksudnya gini, situasi itu juga bisa terjadi kan bukan cuma karena Rizky Ridho. Betul. Ada karena hal-hal lain yang terjadi. Termasuk makanya kita bilang gol pertama tadi kan kita sepakat ya, bahwa gol pertama gol kita dianulir itu bikin kita lemes, CP hilang, habis itu kita kebobolan. Kartu merah Ridho juga nggak lama, habis Langsung kebobolan gitu. Dan fokusnya. maksudnya orang kalau nggak nonton atau asal nembak aja cari kambing hitam. Emang ada yang nggak nonton timnas? Ya nggak tahu. Yang highlight doang kan ada. Iya, ada highlight doang tapi tegang. Ada namanya aplikasi live score loh. Jadi udah tahu skornya, nggak usah tegang pas highlight. Bisa aja nih Boateng. Ya kan? Boateng main trampolin. Nah, terus maksud gua kalau cuma lihat di live score atau cuma ya pengen nyalain orang, wah Pratama Arhan bunuh diri, gol bunuh diri, makanya kita kalah nih kill the game. Lah, bukan cuma itu dong yang kita harus lihat gitu loh maksudnya. Secara permainan ya dia bukan dalam form terbaik banget, tapi bukan yang kayak buruk banget juga loh kemarin gitu. Ya bener, apalagi gua bahkan kayaknya ngefans dah sama Rizky Ridho dah. Terlepas dari ya udah dia kartu merah, tapi lu lihat dong pertandingan dari awal kompetisi sampai di umur semuda itu ya. Iya, gua juga. Dia kayak buset, lu kayak Eropa deh. Harusnya, betul. Rizky Maldini Ridho. Harusnya sih. Giliran gue nge-tweet gitu, kebobolan Indonesia terus kartu merah tuh gue banyak yang sikat. Makan tuh Rizky Ridho makan tuh. Anjing. Ya kan dia. Ya lu lihat dong. Iya, maksudnya lu di jangan pada pertandingan salah dong. sebelumnya. Nyikat Apip. Kan Maldini siapa belum tahu juga lu. Iya. Bisa Paulo. Anaknya. Iya, apa? Valdo gua. Danil. Valdo Maldini, Danil. Bapaknya Cesare. Maldini Pali, ada banyak. Tapi gue gitu, kalau wasit, kalau keputusan yang besarnya itu, kalau di perdebatan kan hasilnya ya kita juga banyak yang setuju ternyata. Cuma kayak ngerusak ritme, bentar-bentar tiup gitu kan. Contoh Arhan disikat di kiri, itu nggak ditiup bolanya. Tapi ada pemain yang palanya tuh kena Marcelino. Nah, itu kayak ditiup kayak aneh. Itu deket jaraknya gitu. Keselnya di situ. Itu kan bukan keputusan besar. Keputusan kecil yang iya, banyak sehingga pemain kita juga ritmenya habis mati hancur. Gitu. Karena dan jadi keganggu juga mentalnya, kayak jadi emosi kan. Ketika kita emosi main nggak pernah bener. Dan satu lagi itu pasti kepintarannya pemain Uzbek juga. Dia cedera di pinggir lapangan. Jatuh. Masuk. Gulingnya ke lapangan. Iya. Juga Arhan Timur Kapadze. Nah itu kita ngomongin soal jam terbang. Ya mereka maksudnya walaupun muda juga tapi tadi kita udah bilang main di Eropa juga dan ada juga gimana ya, mereka udah punya lebih tradisi lah dibanding Indonesia, sehingga memang mereka tahu gimana caranya. Karena gini, gue ngerasa ini mungkin jauh perbedaannya, tapi perasaan gue sama. Ketika Arsenal lawan FC Porto di Champions League, itu kan kalau secara apa ya pengalaman bermain dalam hal konsistensi main terus di Champions, Porto dong dibanding Arsenal yang udah absen lama. Porto tahu betul caranya main di group stage, caranya main di knockout kayak gimana. Karena pernah juara juga. Pernah juara juga bahkan Arsenal nggak pernah gitu. Makanya nggak diundang tuh pas acara Morientes Vidic kemarin. Ya kan? Atau diundang nggak bisa. Cuma yang gue lihat itu Porto udah tahu kalau main cantik dan flowing football kayak Arsenal, matiinnya adalah ritme. Dari corner aja guling-guling ngapain aja, tapi kan itu bikin lu kalau main enak kan gitu loh. Iya benar. Jadi kayak ya kan lu pemain kan, lu bayangin kalau lu dapat lawan yang dikit-dikit jatuh kan, bete lah Pip. Lu jadi aduh. Ya itu sampai kan ke Hapner juga kayak gitu kan kayak gitu tuh kesebel banget. Maksud gua STY ini ya squad STY main kan cakep banget, kita kan bilang, wah gila main cakep banget. Tapi main cakep banget pun ada lubang bernama lawan bermain keras. Makanya Vietnam gitu yang pas waktu si Do Van Hooy, siapa namanya itu? Ya itu kan keras tuh, itu agak sulit. Terus tim-tim yang biasanya bisa lebih solid selain yang menang kualitas ya, itu biasanya kesulitan Indonesia mentok karena ya digaprak banget. Bener, gitu. itu secara psikologis juga tuh. Ibarat kalau politik, kalau ada orang yang udah pintar, terlalu pintar, jangan dilawan pakai orang yang pintar juga sama. Kasih badut gitu, kasih orang tolol buat ngelawan dia, ngerusakin. Ya gitu bener, maksud gua. Ya kayak ya Barcelona aja, Barcelona main enak gitu kan, sama ketemu Vallecano susah banget menang. Ketemu Cadiz gimana kan nggak diikutin di yang antitesisnya banget. So pasing-pasing silakan aja. Dikasih lah Tebas. Kasih lah. Tebaskan. Iya. Presidennya. Iya presidennya biar ngaturin nah itu kan maksud lo? Nggak ada sih. Nggak bener jadi. Iya, tapi gitu jangan ya. dilawan kekuatannya. Susah ya, maksudnya emang ya kita dapat pelajaran dan pengalaman untuk nanti juga mungkin. Mahal banget. AFF ini kan pasti kerangka tim AFF juga kan. Dan gue rasa sebenarnya nggak ada alasan untuk nggak juara sih. AFF udah
Maksudnya STY, maksud gua kita nggak bisa belain lu lagi kalau lu nggak juara AFF, nggak ada alasan lagi. Nggak juara adalah kegagalan. Iya. Nggak juara AFF ya. Iya, jadi nggak ada alasan lagi. Gua kalau AFF nggak juara, gua tim Bung Toel gua. Nah, tiba-tiba. tapi Bung Toel Ya pas itu, Bung Toel dia kan udah tinggal nungguin STY kenapa-napa. Iya bener juga ya, enak juga posisinya. Iya. Ya itulah. Jadi itu dari Indonesia. Ada tambahan lagi mungkin? Ya semangat kan lah. ini Irak. Ya Irak perebutan juara 3. Tapi lebih ini sih agak ada harapan lagi gua. Iya. Irak kayak Jordan nggak sih, mirip-mirip kali? Iya, bisa. Dan kalau misalnya kita lolos, kita segrup sama Argentina. Nice. Tapi udah nggak bisa lawan, Dit. Maksudnya Iya. walaupun kita kalah terus menang lawan Guinea, lawan Prancis. Prancis tuan rumah sama aja. Ketemu ini pemain-pemain PSG, nggak mungkin ya udah. Ada bisa jadi yang Yang junior tim Iya. B-nya. Tapi kalau Argentina itu Echeverri ada dong berarti ya? Echeverri yang kemarin di Piala Dunia sini yang top scorer. Garnacho ya. Garnacho masih tapi Masa dikasih izin ke Olimpiade? iya, jarang, susah. Soalnya umurnya udah. Tapi bisa, Neymar aja waktu itu dikasih izin loh. Dapat. Neymar. Dulu Aguero pernah juga ya? Iya, jadi dan kalau nggak salah Olimpiade tuh ada pemain senior kayak 3 Oh iya, gitu. boleh. Kalau nggak salah. Messi, Di Maria. Itu kan Pernah dulu. Waktu kecil, masih kecil itu, masih belum. 91 berapa tuh? Iya, kalau nggak salah ada 2 atau 3 orang jatah pemain Iya. senior. Yang waktu itu Thiago Silva pernah balik gitu. Tapi itu penting juga sih ya. Karena Olimpiade tuh ini juga loh buat atlet itu kayak, pencapaian tinggi kebanggaan juga lah. gitu. Iya, mungkin bisa tampil-tampil tuh di back M Tahir. Iya. Iya, katanya ngomong ini katanya setara sama Iya, coba. pemain 11. naturalisasi. Ikutan, Tapi gitu. yang gua sorotin sekali lagi ini udah kita selesaikan perdebatan naturalisasi atau enggak. Iyalah. Hapner, Ivan Jenner, mainnya ini loh, semangatnya juga beda, ini tetap sama gitu, sama aja kayak Rizky Ridho, sama aja kayak Witan gitu, Iya, nggak ada strike bedanya juga kan, gitu. bener-bener. Bahkan waktu gagal penalti kan sempet nangis tuh Hapner. Jadi kayak jangan udahlah berhenti untuk membeda-bedakan Iya, itu. maksud gua kayak ya itu Nathan juga misalnya. Ya maksud gua dia bolak-balik loh. Dia kan bilang kan pas di Iya. interview kan kayak gua baru mendarat di Belanda. Abis itu ya udah gua latihan kayak biasa. Besok paginya latihan, kelar latihan gua suruh berangkat lagi. Jadi benar-benar cuma semalam kali ya di sono atau 2 Tiketnya malam. siapa yang nanggung? Dan Kirim kita punya sampel orang luar loh, teman kita Kis sama Oh iya, Faiz. Malaysia. Dia bilang kalau ada yang bilang disuapin mulu pelatihnya sama federasi gitu. Terus ada diaspora dan naturalisasi. Ya kalau bisa kayak gitu kita juga mau, katanya dia kan gitu. Orang Malaysia tuh ya. Orang Malaysia. Kis sama Faiz ya. Kis sama Faiz. Dia aja punya acara. Viral loh mereka waktu di Bagus, Indonesia bagus. karena ngebahas memang Iya. objektif. Iya, maksud gua Malaysia rival memang, tapi mereka pun akuin emang ini tuh solusi gitu loh maksudnya. Tapi mereka wawasan bola Indonesianya bagus ya. Iya, bagusan dia kan. Gimana gitu ya makanya. Bagus. Kita ke Malaysia nggak gitu ya. Ya gitulah. Tapi ya yang jelas kita senang karena Indonesia mainnya bagus, udah bukan di banter era lagi gitu ya sekarang ya. Semoga konsisten. Karena kan banyak bilang, "Bang, eranya Evan Dimas juga emas tapi abis itu hilang." Tapi kayaknya enggak ya. Kita udah cukup konsisten nih beberapa turnamen ya. Labing kok. Kelabing. Kelihatan bingung, Kelihatan bingung. Tapi kalau soal banter era, entah kenapa ketika gue bawain lagi Manchester United lawan Burnley, yang gue pikir akan jadi gol kemenangan buat Anthony yang di kontennya @Stefanus Aperdita Yes. udah bilang udah susah-susah bikin gol pertama di Premier League. Iya. Kok tetap nggak menang sih? Padahal dia nggak ngelihat loh itu. Bagusan nggak ngelihat berarti ya. Tendangannya Tendangannya. Bagusan nggak ngelihat emang. Berarti pemain-pemain yang tipenya kayak Anthony, Nunes, Nunes. Oh, nggak usah ngelihat kocak-kocak. gawang. Iya. Pakai tutup mata aja, Mas. Gak usah ngeliat gawang tuh. Iya, langsung on susah-susah target. kan, iya, langsung on target, Oke, gitu. silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Untuk maki-maki. Ini Burnley ya. Harus Burnley ingat, ini. Burnley 19 peringkat 19 ya. bertarung degradasi. Kemarin lawan Sheffield peringkat 20, terus lawan Coventry Championship. Ini udah setara memang levelnya ya. Berarti bukan di Premier League. Di Premier League. Bukan di Premier League, emang udah setara memang levelnya. Dan kemarin banyak yang maki-maki gua di konten yang gua doang gitu. bisa. Kayak ya iyalah ini enggak MU enggak makan terus Emang iyalah. dia orang MU? Makanya terus kayak ya elah bikin ini bikin konten MU karena bikin konten Inter terus juga bikin konten Barca, konten Madrid nggak ada yang peduli katanya. Ya karena gue pedulinya MU doang gitu. Iya. Itu mah justru tambahan variasi, nggak apa-apa kali. Iya, Tambah-tambahin. maksud gue gini. Yang layak dan wajar untuk menghina MU adalah fansnya itu sendiri. Iya. Karena mereka sudah berdamai. menghabiskan waktu, ya kan, menghabiskan energi, menghabiskan kuota, bahkan ada yang uang juga gitu untuk melihat tim kesayangan mereka dan wajar jika melampiaskan emosinya gitu dan Itu juga.
MU memang bermain nggak tahu diri gitu. Nggak tahu deh, bukan pemain bola. Pas bawa bola, siapa ya gua ya? Lupa dia. Lupa diri juga. Lupa diri. Lupa kalau mereka pemain MU. Gua bilang kan, nggak tahu kapan harus passing, nggak tahu mau passing ke siapa, sama nggak tahu diri kan memang MU. Tapi ini mirip-mirip kayak ini juga ya. Kemarin gue bawain juga Aston Villa Chelsea gitu. Kayak orang random dikumpulin cuy. Iya, nggak kenal. Chemistry-nya nggak lihat Nggak gitu. Kayak 11 ngobrol orang gitu. kayak, ini lo siapa gitu kan. Kumpul sebar baju, nih merah Pakai back. gitu lupa gitu kan. Terus Iya. tapi sebenarnya masalah utamanya adalah Jerry Arvino siaran MU. Nah. Itu yang bikin MU nggak menang. Udah Karena berapa kali tuh? berapa kali? 4, 5 kayaknya. kali. Iya, 4 Dari kayak 4 kali. empat-empatnya? Bournemouth, Chelsea, Dari 4-4-nya? Burnley. Enggak benar Kalah. MU. Kalah. Ya ada seri. Kalah semua itu ya? Kalah. Oh, ini seri, Burnley ini terakhir. seri. Ada peningkatan lah. Burnley tapi bro, Burnley. Itu kayak kalah. Rasa Kayak, kalah. Gila kalah. Terus Iya. memang MU lagi-lagi kebobolan di menit-menit akhir. Dan lagi-lagi penalti gitu. Memang musuh bersama fans MU yang juga fans Indonesia adalah VAR. Iya sih ya. Jadi kalau kayak lu nih, Iya. orang fans MU sama Indonesia lu udah Gede bosen banget banget sama kayak VAR ya. gitu. Ditambah lagi fans Lakers juga. Oh iya. Par-par Lu juga. kali jinxnya lu. Gua kali nggak boleh nonton Iya. olahraga gua kali. Lu Lu kali lebih itu. dari jerempolin lu. Disebut juga akhirnya. Iya, Ya gitu. Jadi iya. lu merasa kesal ya. Iya betul. Jadi udah kalau 4 udah nggak mungkin ya. Udah realistis. udah. Europa League masih ada. Europa League masih Bisa bisa. berapa? 5 besar? Karena FA Cup kan hadiahnya Europa League. iya. Oh, paling Bukan nggak Liga Champions ya sekarang. City. Loh, sih. Tapi City kan masuk final. Ketemu. Kan Oh iya. yang runner up. Oh iya, udah pasti kayaknya- dapat. Nggak tahu ya gua. Dia udah pasti masuk Champions League kan? Iya betul. Jadi Iya, harusnya gitu ya. Tapi ngarepin dari kayak begituan gitu. Udah harusnya nggak di fase itu MU tuh gitu. Tapi apa targetnya? Maksudnya kalau fans MU berarti target selain pengen musim ini cepat selesai. Iya. Kayak Musim ini cepat selesai 4 aja. ya bisa, apa 5 apa 6 gitu. Maksud gua yang realistis 5 masih bisa. Target lu apa? Nonton bola. nonton MU. Ya udah ngisi waktu luang aja lah. Ngisi Buat waktu. konten, Udah, buat buat konten, konten. buat konten. Semakin jelek MU, semakin naik konten. Iya, kan? orang marah-marah. Udah itu aja lah. Udah MU mau kalah, yang penting konten gua naik. Udah itu aja. Tapi pelatih tahun depan masih aman. Masih Erik ten Hag lah, 1 musim lagi kalau menurut gua. Pemain berarti datengin. Pemain jual-jualin pemain-pemain yang gajinya mahal. Casemiro jual. Iya. Varane dilepas, Iya. Martial dilepas. Karena walaupun beberapa game terutama di musim lalu ya sempat menentukan termasuk Iya. pas lawan Chelsea gitu. Tapi kok ada pemain back pass sundulan ke belakang sih? itu lagi chaos loh, kotak penalti lagi penuh. Dia back Lu pass. tau juggling gak sih? Juggling Iya. kelompok gitu loh. Lu dong sekarang gitu. Iya. Terus Ya berarti kan dia menerapkan latihan. latihan apa? Kucing-kucingan itu kayak main apa namanya? Rondo. Nah, itu kan panik si Onana kan langsung. Rondo itu. Pas Onana panik Dulu ya. dipukul kepala. Ditampol aja gitu. Dipukul sama Onana. Tapi itu bukan, maksudnya bukan Onana sih, dia udah berusaha main bagus. Iya, tapi bagus ketika loh, ada bola iya. susah. Masa dia juga mikir anjing, masih gini loh. Gini. Slow clearance gitu atau Gini. kalau corner lah gitu. Kalau ada orang yang juara Champions berkali-kali dan emang maksudnya di World Cup juga golin buat Brazil. Maksud gua kan pemain yang legend lah, world class lah. Casemiro World itu class, kan. world class. Tapi pas di MU begitu kenapa ya gitu loh gua. Kenapa dia nggak bisa ngikut? Kenapa nggak MU-nya yang bisa Iya. ngikut dia? Emang terlalu setan Kalau katanya kan satu malaikat kalah. kalau mau bermain, kalau mau wangi, mainlah sama tukang parfum. Ini dia main sama septic tank. Botai, semua botai jadinya kan. Yang jago-jago. Botai. Iya. Itu juga yang kurang asik juga, yang bau juga adalah Liverpool ya. Karena gagal meraih kemenangan lawan West Ham, bahkan Klopp sama Salah kayaknya ada Ada ribut-ribut. Dan dia tuh bilang kalau misalnya sampai gue spill nih bakal fire, bakal meledak. siapa yang ngomong? Salah. Jadi ditanya wartawan dia sambil jalan gitu. Kalau gue kasih tahu Kenapa? kenapa berantemnya pas ini rame. Apa istrinya selingkuh sama Klopp apa gitu. pedofil klub ternyata. Atau sebenarnya atau gue Kristen. Oh, Salahnya. Rame tuh. Lah dianya dong yang viral. Kan dia harusnya. Klopp kuncian yang kesel ya. Klopp. Enggak, tapi gue ngerasa gini, kayaknya nggak dimainin deh. Ya sebenarnya. Jadi baru masuk menit 78 kali. Iya. Kok dulu di saat susah baru manggil gue sih? Iya mungkin. Itu tekanannya ke gue dong. Mungkin ya. Bolanya. Atau mungkin misalnya Nah, gini, ini. Klopp, gue Yahudi. Gitu. Misalnya kan, iya. dia Israel. Pro mungkin. Israel ya. Langsung, Pro Israel. Makanya kan kalau gua spill bakal Ramai. perang Oh, dunia. iya. Oh, di boykot, Iya. Liverpool di boykot loh. Itu Gue bilang masalahnya. gitu. Apa tuh? Gue pendukung 01. Pantesan kita dicuarangin katanya.
Cuarangin. Iya kan nggak bisa di ITE karena lu cuarangin. Iya, cuarangin. Bisa di ITE. Iya, tapi akhirnya memang membuktikan bahwa Liverpool ini tidak klinis dan musimnya memang Ya itu selesai. seperti yang ini kan maksudnya kan ada pada bilang mentality monster, cetak gol menit akhir. Nah kan gue di konten Arsenal gue dan di podcast juga di sini juga gue pernah bilang bahwa justru sebenarnya satu punya mental untuk ngebalikin. Tapi kalau sering ada game dengan mental gol-gol akhir, ada pertanyaan Ya gitu dong, ada yang salah dong. Kenapa lu bisa begitu gitu kan? Kecuali Leverkusen ya. Ini gue sampai sekarang masih kemarin imbang lagi menit-menit akhir lagi si Andrich ya. Ya, 46 pertandingan tanpa 46 kekalahan pertandingan nggak kalah udah 2 dan bahkan Leverkusen udah nge-tweet loh. Udah masih kayak kalah terus bahkan ada beberapa kayak Sport Bible atau apa gitu finally jadi WD-WD-nya win-draw-nya dicoret gitu udah beres. Udah 96 Pip. 96. Gol. Itu tendangan terakhir kayaknya. Dan ini adalah ke-10 kalinya mereka mencetak gol 90 plus di tahun ini. Musim ini. 10 kali. Nah ini kita akan lihat ya. Berarti itu bedanya kayak yang dipertanyakan Liverpool kenapa gol menit akhir sama Leverkusen tuh harusnya bisa dibilang biasa kan nonton Leverkusen sampai akhir. Itu. Kita lihat ya sampai akhir musim kan di mentality monster. Tapi paling enggak pertandingan sih lagi sisanya itu. Kalau nggak salah 3. Tapi yang paling susah Stuttgart karena peringkat 3 udah lewat. Jadi kemungkinan kalau dia main pragmatis imbang-imbang doang mendapat sih. Iya, tapi kalau yang Bundes ya, kalau yang semuanya kan masih ada Roma ya kalau nggak salah. Roma, dia ketemu Roma terus nanti finalnya kan ketemu Atalanta sama siapa satu lagi? Gue lupa satu lagi. Terus ya itu yang terjadi dan kalau di perebutan title race yang banyak orang bilang tinggal 2 tim di 3 laga terakhir. Udah 2 lah itulah. City tinggal Arsenal sama City. Salah satu batu sandungannya Arsenal menurut orang kan Spurs sama MU kan. MU udah nggak mungkin jadi batu sandungan ya. Udah. Ya nggak bisa aja. Ya, batu ginjal tuh MU, batu ginjal tuh jadinya. Kan Spurs sama MU, atau Spurs bisa kalah. Udah gak usah pesimis lah lawan MU. Udah. Gimana sih ini? Enggak, siapa tahu emang MU menyimpan tenaganya direcokin Arsenal doang. Bisa. Dia boleh kalah sama yang 19 kan di paling nomor 2 paling akhir. Ini kan nomor 2 ntar. Iya. Tapi sebenarnya gini loh, Buat apa? Kayak gitu kebanggaan paling nggak ngerecokin. Ngerecokin. Iyalah. Tutup aja udah tim Enggak maksudnya kayak ini loh. Enggak kayak pas Gerrard kepleset ini loh. Gerrard kepleset. Oh iya. Itu kan nggak menentukan apa-apa ya? Iya, maksudnya Chelsea-nya enggak. Iya, Chelsea-nya. Tapi gara-gara itu seri kalah ya? Seri apa kalah ya? Nah, akhirnya yang City ya kalau nggak salah. City akhirnya. Nah, maksudnya itu nggak menentukan. Jadi, tapi Mourinho pas di interview, ya kan gue pernah denger di interview dia bilang, ya gue nggak punya kepentingan sebenarnya. Tapi gue udah bilang ke anak-anak gue akan tetap main total dan gue akan masih nunjukin gue nih kebanggaan gue. Maksud gue nggak akan ngasih juara tim lain dengan mudah. Nah itu yang gue rasa dimiliki Ten Hag di. Nggak, dari kemarin kalau mau kayak gitu lawan City, gue nggak pengen City juara, kan juara Ya akhirnya. emang ngincer Arsenal. Dia ngincer Arsenal. Dan ini maksudnya kalau kita lihat dari pergerakan pertandingannya, kalau Arsenal lawan MU nggak menang, anggap imbang. City juga imbang lawan Spurs bisa jadi. Serius loh. Di Iya kandang kan siapa? susah tuh kadang-kadang. Susah, tuh. Spurs Iya. kemarin Luton, lagi Luton. Ya udah Luton. Maksudnya kalau Arsenal imbang Luton lawan Nawawi kan. Luton. Kalau Arsenal menang imbang lawan MU aja ya, nggak usah kalah ya. City menang tuh 2-6 juara bro. Pekan terakhir juga cuma sekilas. Karena berarti 9 poin langsung kan. Berarti pertandingan terakhir siapa? City siapa? Pertandingan terakhir. City lupa gua. Kalau Arsenal Everton. Wah, menang itu. Nggak, tapi pertandingan terakhir gua rasa dua-duanya menang. Tapi maksud gue yang menentukan tuh itu karena di game week 37 City masih punya 2. Arsenal punya 1 doang lawan MU itu. Nah, kalau Arsenal seri aja City-nya menang 2 kan 6. Beda 5 dong. Udah lewat, udah nggak bisa kejar. Udah, Itu. MU please lah, menang kali ini ya, menang lah. Paling nggak kebanggaan ya. Nggak apa-apa, City Ya gitu. nggak ada fansnya, jadi santai lah. Nah, Arteta kemenangan ke-100 lebih cepat dari Wenger. Dan sebenarnya udah 3-0 dulu, ini cenderung dikira game gampang lagi nih. Iya. Full babak kedua tegang loh. Atau Nggak sih, setelah gua nggak gol full Son sih. doang. Gue 30 menit terakhir lah. Iya, setelah gol Son Iya, kan. 3 menit terakhir lah. Terutama 20 menit terakhir. Nggak, itu pas Raya tuh udah, Tet, kenapa nih? Nah, goyangnya Raya. Udah, pokoknya jadi Salah introvert passing. lah. Fans Ya, Arsenal kalau kiper. jadi introvert tuh tegang cuy. Raya di press Uzbekistan kali itu. Kiper aneh-aneh semua nih. Ini Raya, Stegen. Ter Stegen, terus kipernya Valencia. Iya, benar. Aneh-aneh semua. Iya, itulah. Jadi, ya gue tetap senang karena menang lawan Spurs. Nggak perlu ada yang ini karena It's just Spurs. It's Tottenham.
Dan sebenarnya ya rekor kan Arteta ya kan bikin catatan bagus, Declan Rice, Bukayo Saka juga, Nicola Jover juga membuat Arsenal tuh bener-bener dari set piece tuh nambah 2 gol lagi kan. Tapi set piece yang Havertz tuh pelanggaran nggak menurut lo? Yang mana? Yang gol Havertz lo nih sebagai Enggak pembela. lah. Dorong itu terus si Ben White nutupin Body Vicario. charging. Ben White itu cuma Kan gua nge-tweet doang. itu di tackle bebas, Wah, tackle itu kan bebas. Cywar. Tuh gini aja. Enggak bener. Ya kan? Untungin wasit aja. Enggak mana itu Diem-diem soft aja. touch. Monyet. Kesel sama yang lain sendiri. Sendiri. Oke. MU. Nah, itu ya dari liga itu udah. Nah, kita kalau Italia kan gitu doang. Juve Milan 0-0. Waduh ngantuk Oh banget ini gua dapat nonton. sanksi si Dumfries. Oh iya Dumfries karena itu. Gara-gara ini bannernya gitu Udahlah, si biarin. Theo. Terus Inter juga udah juara, ya kan, nggak terlalu gimana. Bahkan gue lebih merasa Juve Milan biasa aja, pas besokan Napoli Roma lebih seru. Sama ini kalau dari Inter Alexia di like sama Lucio. Alexa, Lucio. Alexa. Safira teman kita ya. Di like Lucio. sama Lucio. Di-like sama Lucio. Lucio. Ngapain tuh si Lucio? Ya biasalah, siapa tahu bisa DM ya kan. Oh, kena Hati-hati Alexa ya. Alexa. Alexa hati-hati ya. Lucio, Sama oh, Lucio, Brazil, Lucio tuh Brazil. penjahat. Hati dia bisa-bisa halo Dek tiba-tiba. Rambut aku cepak loh. Iya, cepak nih. Kayak pemain bola. Kamu bagusnya jadi perawat aja, merawat aku dan anak-anakku. Parah, gitu. parah. Hati-hati Alexa ya. Sama Lucio. Lu kan juga dem-deman Memorientes. Oh iya. Oh, ngeri. Iya, betul. Lo mau Otavio juga dem-deman. lu. Iya. Memorientes bos ini. Oh, lebih. Enggak, lu enggak sebanding dong. Gua sama Hamka juga. Gua kemarin sama Vidic dicengin gua. Sama siapa? Gila, gue achievement hidup gue dicengin Vidic gue. Anjay. Gara-gara gue kan interview dia kan, maksudnya interview yang rame-rame gitu. Terus gue bilang, pokoknya kan dia cerita tentang yang dulu segala macam main di MU segala macam gitu. Terus gue bilang, I envy you, gue iri sama lu, karena lu dan Vidic dan Ferdinand adalah apa ya, duet center back yang gila banget ya menurut gue ya. Kayak lu kalau bukan fans MU udah pasti iri tuh ada dua center back sebaik Di itu dan saat bagi itu. peran. Gue kan kemarin bilang, lu pernah nggak shower nggak pernah, itu tugasnya Ferdinand. Gitu loh, jadi kayak ada kayak gitu. mantap, Gue pokoknya iya. Main aja gua, main. Iya, kalau dia kan prinsipnya yang gue respect ya. Lu lu bisa, you can fix broken nose. But you can fix broken result gitu kayak. Kan dia juga dibilang Serbian Muder kan. Iya, dan siapa namanya? Van Persie bilang pakai bahasa Belanda. Inggris, intinya kalau bahasa Indonesianya adalah Vidic adalah orang yang naruh kepala di posisi orang ragu untuk taruh kaki. Wih, saking ini. Berarti dia lagu Jadi misalnya Peter ada- Pan tuh ya? Kaki di kepala kembali kaki. Misalnya ada bola nih ya kan, lu nggak berani tackle gitu, dia beraninya pala. Udah siap. Kan gue bilang kayak lu mana yang lu inget yang luka segala macem. Gue nggak pernah ngitungin karena hampir tiap game ada. Itu kayak bener-bener nyala gitu. Nah, gue dicengin sama Vidic. Karena gue bilang gitu kan, gue ini banget. Envy banget, gue iri banget karena lu kayak gitu. Emang lu tim apa gitu? Terus gue bilang Iya, pasti. Arsenal. Terus dia bilang tough times. Nah, Kayaknya masa-masa lu waktu berat, yang berat. ya. Masa-masa lu berat gitu. Berat. Ya udah, Iya. gua Lu terus- balas dong. Bisa aja fake status. Status palsu. Vidic Aldiano. Iya, dia nonton Deddy Kobuzer tuh. Iya. Tapi Van Persie ngomong gitu belum melihat Gavi dia. Oh iya, Gavi tuh sampai Phil Jones juga tuh ya. Phil Jones. Taruh kepala juga lu, jangan muji doang Van Persie. Van Sama Persie. ini, sama Morientes kemarin kan dia ngomongin kan kayak apa, gue sebenarnya agak biasa aja nih, kan kalau ngeliat piala, karena gue udah punya 3. banyak. Oh. Gue udah punya 3 gitu. Morientes? Kan. Iya, 3 apa 4 gue lupa. Dia pokoknya bilang gitulah. Terus ini tuh jadi togo Arsenal juga kan. Terus kayak Arsenal nggak ada di situ kan kemarin kan, nggak ada legendnya Arsenal juga, terus kayak gitu ngetawain gue. Lu bilang dong, Ketawain. Madrid juga nggak menang lawan Arsenal kan di 2006. Inter dibalikin. Ah, itu kan semusim doang. Sisanya 14 Ya, lu kali balik- dia. balikin Gue ngonten aja, sama lihat Vidic, saya dong, belum tayang nih. peringkat 2 sekarang, Gue ngonten sama gitu. Vidic, gue pengen nanya, terus kayak yang nggak kerekam, sebelum itu gue rekam tapi belum, nggak boleh tayang lah. Dia bilang kayak, gue udah tau lo mau ngomong apa, lo fuck you gitu. Kesannya gue mau ngeledekin MU, akhirnya gue, udah kalem aja, udah habis itu gue chat. Oh, lo mau bilang apa? Kristen jalan kebenaran gitu. Enggak, maksud gue mau nanya soal MU sebenarnya ke dia, tapi dia Tapi tahu. dia nononya bercanda. Nggak bercanda, Kalau tapi marah fuck you sama gitu, tapi sabut kan. Terus gue bilang, no, kayak serius yang ini aja. Terus akhirnya gue bilang, gimana menurut lu Arsenal sama MU musim ini? Kita bahas aja sekarang, kata dia. Enggak, lu pos-posin aja. Karena ini sekarang tahun lu. Pokoknya gitu lah. Ntar gue rilis nih. Ya, gua Tahun edit depan dulu. kan tahunnya City katanya. Tahun depannya lagi tahun Liverpool. Kapan MU-nya? Iya, bukan susah ya. Tetap nggak bisa juga. Emang lu kalau jadi kalau ketemu Vidic mau nanya apa emang? Nah, Gua mau nanya. Kalau lu MU nih. Gua mau nanya apa? Ya bingung juga ya. nah.
nggak sempet nanya, nggak kepikiran, belum kepikiran pasti. Karena kemarin si Wildan konten juga kan. Ada yang Wildan teman kita juga, dia ada kesempatan ngobrol juga, terus dia bikin konten katanya, lu mau ngomong apa tentang MU musim ini? Nah kayaknya dijawab gara-gara dia tahu Wildan MU. Kalau gue tuh Arsenal, jadi dia tahu intensinya pasti ngeledek nih. Makanya divakuin gue. Walaupun akhirnya yang itu kayaknya nggak boleh katanya bertayang. Jadi Wildan nanya, gimana lu ngelihat MU sekarang? Spiris bilang, gue susah untuk ngomong sesuatu yang baik gitu. Glazer gue sih kalau. It's hard to say anything good. Gitu. Jadi gue pasti akan nanya Glazer gitu. Soal Glazer gitu. Pasti akan sekitar itu. Iya. Nah, tapi selain itu kita juga masih membahas kawan kita yang habis begadang tadi malam ya. Ketika menghadapi Valencia di saat ya nggak Liga-Liga Eropa udah kelar deh, habis itu timnas gitu. Nah, nyelip nih game Barcelona Valencia. Yang gue lihat juga Anda sempat agak-agak marah-marah juga di Twitter sebelum akhirnya menang. Pertama sebelum ke pertandingan gue mau bilang itu kostum dari Valencia jelek aja celananya. Iya. Dia tuh nonton sih. Warnanya apa sih itu? Udah bener hitam kok. Hitamnya juga nggak bukan pekat hitam, ya, dia bukan pekat, hitam, iya, kuning oren gitulah, nggak tahu kayak gitu. Tapi Lewandowski keren Hat-trick. Maksud gue gini, Hat-trick loh. Nih di saat akhir-akhir musim gitu kayak udah mulai kelihatan gelagat-gelagat atau sifat-sifat aslinya gitu. Yang main males kelihatan, yang ceroboh kelihatan, yang dewasa kelihatan. Araujo masih tetap ceroboh, penalti dikasih. Terus yang itu kan apa sih itu? Yang gol pertamanya juga kesalahan dia itu. Iya, itu jelas-jelas ada Konde di kiri nggak offside. Iya. Dia ngangkat-ngangkat bukan dan dia juga salah dia. Harusnya dia yang backup. Kan abis duel sama dia, lepas lari, dia nggak kejar. Iya. Malah ngangkat-ngangkat tangan. Nah, jangan. Apaan itu kira-kira? Itu mesen bakmi apa kalau nggak salah? Anjing sempet nyerah dia. Nyerah kamera ya kan. Tackle juga, atau tackle tenggelam kali dalam banjir. Iya, banjir apa tuh? Banjir rob. Oh, banjir beneran. Iya, banjir. Bukan banjir pujian, bukan. Nggak boleh bikin bencana tuh ya. Nggak boleh, makanya lu banjir pujian. Cari-cari masalah terus. Iya. Tapi kemarin gempa ya sempetnya Garut ya. Gua kan kerasa tuh, gua kerasa. Goyang ya, semoga teman-teman kita di Garut yang lagi nonton sehat-sehat keluarga ya. Amin. Terus lanjut ke gempa di Barcelona. Di Valencia gimana nih? Ya itu, terus sebenarnya itu kan bisa diantisipasi sama Stegen, iya kan. Ini nggak tahu mau akrobat mau apa Stegen gitu kan. Kalau gua nonton komentator tuh dengerin kayak ini mau niru Neuer, Neuer. Ya. Tapi bolanya nggak lewat. Akhirnya bisa cetak gol. Itu mungkin ini Pip, sorry. Orang tuanya bilang kan, lu nggak pernah jadi kiper nomor 1 Jerman, tiru tuh Neuer. Beneran ditiru tapi gagal. Gitunya doang yang ditiru. Ini lagi gue tahu maksud gue itu emang nggak terlalu penting pertandingan kayak sejak kalah sama Madrid ya udah kayak lepas aja, cuma kayak main-main, Neuernya kayak main-main gitu kan. Nah, Stegennya kayak main-main. Itu satu si Araujo. Yang kedua, golnya juga Araujo tackle sembarangan aja gitu kan. Tackle sembarangan, ngambil keputusan. Dia umurnya kayak masih berapa ya dia? Siapa? Masih muda juga, Araujo. Iya, 23. Tapi mainnya kayak orang nggak sekolah, mainnya kayak perhitungannya tuh salah mulu, kayak nggak kena pendidikan lah kayak. Lu ngambil segitu, main di Eropa, dia udah tahu mau ngapain lawan kayak. Dan bukan kayak anak baru banget juga gitu loh, ya nggak sih? Udah dapat menit dari musim lalu. Iya, itu langsung digeser tuh sama Xavi ketika bola jadi 2-1, dia langsung digeser ke kiri. Tapi Lewandowski, mas gua ada positif sama negatifnya. Lewandowski hat-trick. Ada masih negatif? Adalah Lewandowski hat-trick ini menunjukkan kalau dia belum habis gitu kan. Dia menurun doang. Itu positifnya. Negatifnya dia positif. Apa? Negatifnya kayak ya nggak ada. Lu umur 35 tahun masih bergantung itu gitu kan. Sama orang yang 35 gitu kan. Jadi ekstrim banget Barcelona ya. Bergantungnya antara orang tua banget kayak Lewandowski atau bocah banget kayak Lamine Yamal gitu. Sampai segitunya, sampai usia umur yang lain nggak ada nih. Makanya 20 sampai 30 nggak ada nih. Itu Gavi, Pedri itu. Orang-orang lemes semua. Nah, sama gol free kick Barcelona gol free kick Barcelona itu diciptakan kemarin berarti tuh April 2024. Nah, sebelumnya gue nggak tahu, kayaknya sebelumnya tuh pas kerusuhan Semanggi deh. Ya Messi dong, Messi kan sempat. Banyak Messi. Liverpool. Udah lama nggak ada free kick cetak gol. Messi gue ingat. Messi Liverpool ya? Iya. Dari jauh itu. Banyak lah Messi.
Udah nggak ada kayak gitu. Lewi tapi Iya juga ya, kapan terakhir Barcelona free kick ya? Nggak ada. Set piece-nya jelek-jelek. Dia set piece jelek-jelek. Sama ya itu golnya Lewi kayak pinternya dia nyari ruang, terus ya udahlah masa ini umur 35 loh, lu mau maksa. Sampai Dia kan kapan? jarang dapat supply sebenarnya. Iya, betul. Ini bentuk dari bahkan gini, sekali 2 kali Lewi egois itu masih gue terima karena buset, gua juga nggak tahan jadi Lewi kayak buat mau cetak gol, buat kayak mana tugas gua gitu kan, mana bola yang umpan, nggak ada. Nah akhirnya beberapa kali memang Lewi nggak nge-shoot, tapi dengan dia hat-trick ya kebayar. Itu kayak ya udah gua mau balas ego gua dulu gitu kan, dan egonya berhasil. Walaupun kan maksudnya kalau sama orang-orang yang cenderung random mungkin Lewi kayak aduh gua jago sendiri nih gitu kan. Tapi kadang kalau dia nengok ke belakang sebenarnya kan ada Gundogan, seperti yang dia Dortmund kan disuplai juga sama Gundogan gitu kan. Pas sekarang kok kayak Gun beda ya sekarang nih. Beda. Ya Gundu juga nggak langsung ke tengah lah, itu kan Gundu dari pasti kiri kanannya. Iya maksudnya. Udah lu cetak gol deh, coba gua urusin ini keberantakan yang dibikin sama pemain ini deh kata Gundogan. Sama line up gini, kalau ada fans Barca yang nanya, kenapa masih Lewi bukan Vitor Roque gitu kan? Mungkin nanti Vitor Roque akan main, tapi kalau ngelihat Lewi hat-trick semalam, dia masih bisa ngejar top skor. Dia 16 sekarang, si Bailey. Oh jadi tujuannya itu top score ya? Kayak top karena score maksud gue gini, yang mungkin orang nanya, kan udah nyerah juga dari perebutan gelar, ibaratnya udah kalah juga, dan ini sisa 3 pekan 4 pekan terakhir ya udahlah mainin tim yang ini aja mungkin gitu kali. Iya, tapi itu kalau masih ada Lewi ya pasti mau jadi top skor dulu. Kalau Vitor Roque main paling main berdua sama Lewi. Oh, Jadi berdua 9-9-nya 12 kemana? orang. Berdua doang, main berdua. Nggak ada. Ya, makanya Udah ini gue ditambahin. sebenarnya pengen nanya juga nih sama kawan-kawan gue ini. Kan kalau gue mendukung tim yang masih bersaing di title race sampai menjelang akhir gitu. Nah kalau lu berdua, lu udah gue tanya tadi, Pip lu nonton Barcelona untuk apa? Gue title race masih. FA Cup. Oh iya, Title race bro, masih ada bro Tapi kan harapan. FA, maksud gue lu nonton Premier League untuk apa? Kalau gue nanya tadi. Ya itu gue mau ngeliat Lu sifat asli pemain Barcelona. Lo mau ngapain lu? Riset psikologi aja. Iya, bahkan gini, sekali Pedri melakukan nyelamatin lah istilahnya lah, ada counter satu Valencia yang tinggal 1 lawan 1 Stegen, Pedri ngambil dari tengah gitu kan, keambil. Orang pada salut maksud gua. Terus Xavi bilang dengan kayak tadi Pedri itu menunjukkan kalau nggak ada yang masalah dengan fisik Pedri. Lah mainnya babak kedua maksud gue emang masih wajar gitu, masih bisa ngejar. Emang kalau dia main dari awal juga bakal masih kuat, tapi abisnya iya kalau main dari awal masih di tengah, Pedri 60 nggak detik, ngejar di situ gitu. Jadi kalau gua masih pengen ngelihat Lewi golin atau Lewi ngincer top skor, sama kayak yang B-nya diangkat dulu lah, kayak Michael Faye gitu, Casedo, Hector Ford, tinggal mainin itu aja sebenarnya. Mainin mereka itu melihat gua ngeliat taktik itu. Xavi. Taktik nggak ada perubahan, belum. Nggak ada ditungguin ya, nggak ada ditungguin. Ya itu. Nggak ada perubahan-perubahan lawan tim-tim tertentu, nggak ada tuh. Nggak ada, cuma dia kemarin pakai double langsung, Fermin Gundo, Rapinya lebih ke belakang Lewi. Lebih oke nggak Cancelo menurut lo? naik. Hah? Lebih oke nggak? Nggak ada. Maksud gue gini, tetep loh dia Yamal yang kunci udah 3 orang. Maksud gue masih mau dia kecuali Lamine Yamal itu jagonya 3 kali lipat dari Messi ya. Nggak apa-apa pakai itu mulu. Ini udah 3 kali kan, Yamalnya aja bingung. Iya, maksudnya masih Harusnya kecil ada. juga kayak buset gue banget nih semua ngejar gua doang. Kayak gitu itu nggak ada tuh, dan selalu masih main di Yamal tuh harus wide terus, nggak boleh ke kiri-kiri, nggak boleh ke tengah-tengah, pojok terus gitu, karena begini kan Barcelona main itu. Dah capek. Ya gitulah. Terima kasih udah nonton Liga Champions nih harusnya nih. Iya. Rabu nih. Kita akan bahas hari Ada Champions. Ntar nih. Iya benar-benar. Ini Madrid Munchen. Prediksi lagi. Emang kan. tayang kapan nih? Ini iya. Besok. Ya, Liga Ya, udah Champions tuh. ketahuan. Ya Rabu nggak apa-apa lah. Ntar second leg masih bisa. Megan leg. Berarti kita akan bahas di hari Timnas kapan sih? Kamis ada Dortmund PSG. lawan tim terkutuk. Ya kita akan tayangnya kayak Sabtu ya, Sabtu siang kita usahain lah. Karena nunggu Timnas dulu. Nunggu Timnas kita perlu editing juga. Tapi yang jelas mungkin kita akan mungkin kita akan opening pakai lagu-lagu Perancis karena kita lolos Olimpiade. Atau kita pakai- bawa obor. Hah? Olimpiade. Atau bawa bendera Guinea. Oh iya. Oh siap. Atau kita bawa Indomie buat mereka. Nah, oh iya sih. Mending bawa air aja lah buat Guinea. Masih butuh. Parah. Udah sebelum lebih parah ya. Kita tutup aja episode ini, sampai ketemu di episode selanjutnya dari Tackle Bebas.